Perkenalkan, nama saya Karnita Gicau dengan NIM 104-2025-0155. Saya dari program studi bimbingan dan konseling Kristen. Pada video kali ini saya akan menyajikan materi komprehensif mengenai layanan orientasi sebagai salah satu strategi layanan mendasar dalam bimbingan dan konseling. Pernahkah kita menyadari apa yang dirasakan oleh seorang siswa ketika pertama kali menginjakkan kaki di sekolah baru? Rasa cemas, bingung, takut salah, masuk kelas, atau merasa asing dengan wajah-wajah baru adalah hal yang sangat manusiawi. Disinilah peran penting kita sebagai guru BK melalui layanan orientasi. Mari kita bahas seluruh komponennya secara mendalam. Baik, kita masuk dalam komponen pertama, yaitu pengertian layanan orientasi. Secara definitif, layanan orientasi merupakan salah satu jenis layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik, terutama peserta didik baru, untuk memahami lingkungan baru yang mereka masuki. Kata orientasi sendiri berasal dari pemahaman tentang arah atau penyelesaian arah. Lingkungan baru di sini bukan hanya sekedar bangunan fisik sekolah, melainkan sebuah ekosistem sosial, akademis, dan budaya yang berbeda dari jenjang pendidikan mereka sebelumnya. Misalnya, transisi dari siswa SMP yang serba dibimbing menjadi siswa SMA atau SMK yang dituntut lebih mandiri. Melalui layanan ini, guru BK bertindak sebagai jembatan pembuka pintu gerbang sekolah agar peserta didik tidak mengalami kultur shock atau geger budaya akademik, sehingga mereka dapat mengawali proses belajarnya tanpa beban psikologi yang berat. Komponen yang kedua, kita beralih ke tujuan layanan orientasi. Secara umum, tujuannya adalah agar siswa mampu mengantisipasi masalah-masalah penyelesaian diri. Jika kita rincikan secara khusus, tujuan layanan ini terbagi menjadi 4 aspek mendasar. Yang pertama, aspek fisik. Siswa mengetahui tata letak geografis sekolah, di mana letak laboratorium, ruang BK, perpustakaan, hingga fasilitas sanitasi. Ini penting agar siswa merasa akrab secara spasial. Yang kedua, aspek aturan. Siswa mengenal, memahami, dan menginternalisasi peraturan secara tata tertib sekolah, bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai pedoman disiplin. Yang ketiga, aspek akademik. Siswa memahami bagaimana sistem belajar di sekolah yang baru, bagaimana kurikulumnya berjalan, dan apa saja ekspektasi guru terhadap mereka. Dan yang keempat, aspek sosial. Siswa mampu membangun interaksi sosial yang sehat dan dengan teman sebaya, kakak kelas, staf administrasi, hingga kepala sekolah. Baik, kita masuk dalam komponen yang ketiga, adalah implementasi di sekolah atau layanan orientasi di sekolah. Bagaimana wujud nyatanya di lapangan? Biasanya layanan ini diintegrasikan dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Mari kita bahas contoh kegiatannya. Yang pertama, orientasi kurikulum. Guru BK berkolaborasi dengan wakil kurikulum atau memaparkan cara belajar, sistem penilaian, KKM, atau proyek seperti P5. Siswa diberi gambaran nyata tentang apa yang akan mereka pelajari selama 1 tahun ke depan. Yang kedua, fasilitas sekolah. Ini adalah kegiatan ikonik di masa siswa baru diajak berkeliling secara fisik. Guru BK menjelaskan fungsi ruang perpus, cara meminjam buku, hingga mengenalkan ruang BK sebagai ruang yang ramah, bukan ruang pengadilan siswa. Dan yang ketiga, pengenalan personal sekolah. Sesi pengenalan struktur organisasi. Siswa diperkenalkan dengan wali kelas, guru mata pelajaran, serta staf tata usaha,
sehingga mereka tahu harus menemui siapa ketika membutuhkan administrasi tertentu. Dan yang keempat, pameran ekstrakurikuler, orientasi untuk menyalurkan bakat dan minat siswa di luar jam akademik resmi. Yang berikut, implementasi di luar sekolah atau layanan orientasi di sekolah. Banyak yang mengira orientasi hanya sebatas pagar sekolah, padahal jangkauannya lebih luas. Di tingkat dasar atau menengah, orientasi luar sekolah berfokus pada pengenalan lingkungan masyarakat sekolah, norma-norma lokal, serta fasilitas umum penunjang belajar seperti museum atau perpustakaan daerah. Namun, pada jenjang yang lebih tinggi, orientasinya bersifat futuristik. Contohnya, pada siswa SMK, guru BK memberikan orientasi berupa pengenalan dunia kerja, kunjungan industri, atau pengenalan lembaga mitra tempat mereka akan praktik kerja lapangan atau PKL nanti. Sedangkan pada siswa SMA, orientasi diarahkan pada pengenalan dunia kampus atau perguruan tinggi agar mereka memiliki pandangan awal mengenai studi lanjut sejak dini. Baik, kita masuk dalam metode pelaksanaan yang variatif atau metode layanan orientasi. Sebagai konselor yang adaptif, kita tidak boleh menggunakan metode yang monoton yang membawa siswa mengantuk. Kita harus mengombinasikan beberapa metode, yaitu yang pertama, ceramah, informasi, dan tanya jawab. Metode ini efektif untuk menyampaikan informasi, regulasi, dan struktur secara padat dan akurat. Dan yang kedua, diskusi kelompok dinamis. Siswa dibagi menjadi kelompok kecil atau untuk mendiskusikan kesan pertama mereka terhadap sekolah, dipandu oleh mentor dari pengurus OSIS atau guru BK. Dan yang ketiga, kunjungan lapangan. Itu seperti yang saya jelaskan tadi, metode ini mengajak siswa bergerak aktif secara fisik atau mengenali lingkungan sekitar. Dan yang keempat, pemanfaatan media digital. Di era Gen Z saat ini, guru BK bisa memanfaatkan video profil sekolah yang estetik, kuis interaktif berbasis aplikasi seperti Kode, atau penyebaran brosur digital sebagai panduan saku siswa baru. Yang berikut, pentingnya layanan dalam BK dan urgensi psikologis, atau disebut layanan orientasi dalam bimbingan dan konseling. Mengapa ini menjadi fondasi utama? Berdasarkan teori psikologis perkembangan, fase transisi selalu membawa kerentanan emosional. Jika siswa gagal melakukan adaptasi di bulan-bulan pertama, dampak buruknya bisa sangat panjang. Mulai dari penurunan motivasi belajar, penarikan diri dari lingkungan sosial, hingga potensi menjadi korban atau pelaku perundungan karena merasa tidak diterima oleh ekosistemnya. Layanan orientasi hadir sebagai langkah preventif atau pencegahan. Layanan ini sukses menurunkan tingkat kecemasan siswa baru, memicu cara memiliki terhadap sekolah, dan mempercepat pembaruan sosial. Maka proses bimbingan belajar, bimbingan pribadi maupun bimbingan karir ke depannya akan jauh lebih mudah diimplementasikan. Sebagai kesimpulannya, mari kita garis bawahi kembali bahwa layanan orientasi bukanlah sekedar kegiatan seremonial atau rutinitas, formalitas untuk mengisi minggu pertama masuk sekolah. Lebih dari itu, layanan orientasi adalah pilar strategis dalam bimbingan dan konseling yang berfungsi secara preventif dan developmental. Secara preventif, layanan ini menjadi benteng awal untuk mencegah terjadinya berbagai hambatan psikologi siswa seperti kejutan budaya atau kultur shock, kecemasan akademis, hingga potensi penarikan diri dari lingkungan sosial. Secara developmental, layanan ini menstimulus kesiapan mental peserta didik agar mereka mampu berproses, beradaptasi, dan mengaktualisasikan seluruh potensi bakat serta minat mereka secara optimal di ekosistem yang baru.
Keberhasilan dari layanan orientasi ini tidak dapat dicapai oleh guru BK sendirian. Diperlukan kolaborasi dan sinergi yang kuat antara konselor sekolah, manajemen kurikulum, sifat pengajar, orang tua, hingga lingkungan masyarakat sekitar. Ketika seluruh elemen ini bergerak bersama, kita dapat menciptakan sebuah lingkungan sekolah yang aman, inklusif, dan mendukung perkembangan kesehatan mental secara holistik. Demikianlah pemaparan materi yang dapat saya sampaikan mengenai strategi layanan orientasi dalam bimbingan dan konseling demi memenuhi tugas ujian akhir semester ini. Saya berharap apa yang saya sampaikan dalam materi ini dapat memberikan pandangan baru mengenai betapa krusialnya persiapan awal bagi masa depan akademis peserta didik. Sekian dan saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf yang setulus-tulusnya atas segala kekurangan maupun kehilafan dalam tutur kata selama penyampaian materi dalam video ini.